bawah FC Johnson. Kembali di duel kandidat, kita akan mulai duel. Namun sebelumnya saya ingatkan bahwa pernyataan dari para kandidat ini ada yang bicara soal kesejahteraan, ada yang bicara soal bagaimana ekonomi itu harus merata, bagaimana masalah bencana harus ditangani. Tapi saya ingin kembali untuk mengangkat satu pernyataan dari Saudari Rieke Diah Pitaloka. Anda mengatakan perlu kemandirian dalam bidang politik, daulat di bidang kedaulatan, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan. Seolah-olah kita ini sekarang ini belum memiliki hal yang Anda sampaikan. Anda sedang menafikan apa yang terjadi. Kenapa itu muncul? Itu Trisakti, Mas. Memang harus itu tujuan kita semua. Itu Trisakti yang disampaikan oleh Soekarno. Dan sampai saat ini silahkan Anda nilai sendiri. Tapi yang jelas kalau kita berdaulat di bidang politik, kami bukan anti asing. PDI Perjuangan tidak anti asing, tetapi ada hal-hal prinsip yang persoalan kepentingan rakyat, hak dasar rakyat yang menurut kami tidak boleh dikompromikan. Ada 3 partai di sini yang sedang berkuasa, sekarang sedang ada di eksekutif. Seolah-olah mengatakan 3 partai ini tidak melakukan apa-apa. Betul begitu? Alah, kayak kompor aja nih. Saya mengompori memang. Anda harus menyampaikan dan bertanggung jawab apa yang Anda sampaikan. Ya, saya mengatakan bahwa cita-cita PDI Perjuangan adalah mewujudkan Trisakti. Itu adalah sebuah cita-cita pendiri bangsa kita, Soekarno, dan kita kalau bicara pendiri bangsa tentu ini harus menjadi cita-cita seluruh bangsa. Ini tidak lagi bicara soal partai politik menurut saya. Karena Soekarno itu ya pendiri bangsa Indonesia, dan menurut saya dalam hal-hal tertentu yang menyangkut persoalan nasib rakyat itu kita tidak bisa lagi berdebat apakah ini kepentingan partai penguasa atau kepentingan. Tapi Anda mengatakan kemandirian di bidang ekonomi, realnya apa itu? Kemandirian di bidang ekonomi ya seperti sekarang ini misalnya bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi termasuk kebijakan politik ekonomi kita itu tidak boleh lagi terlalu didikte oleh pihak lain. Kalau itu terjadi, maka yang terjadi adalah APBN Indonesia 1.842,5 triliun untuk tahun 2014. Tetapi kemudian dengan skema hutang yang menjerat kita semua, maka kurang lebih 340 triliun itu akan digunakan untuk membayar bunga hutang luar negeri yang rakyat sendiri tidak tahu hutang itu untuk apa. Bung Tantowi, apa komentar Anda dengan pernyataan itu? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh sahabat saya Rieke ini adalah fakta yang terjadi saat ini, dan kami pun dalam rangka menegakkan negara berkesejahteraan, maka visi yang akan kami capai, visi yang akan kami tuju kurang lebih adalah sama. Menurut kami yang harus dibangun oleh negeri ini adalah bagaimana mensejahterakan rakyat terlebih dahulu. Karena menurut kami, dan ini kami sangat yakini, apabila rakyat itu sejahtera, maka insya Allah negara itu dengan sendirinya akan maju. Namun kalau kita balik, negara maju, ya, maju secara teknologi, maju secara politik, maju dan seterusnya. Tapi kalau rakyatnya dibiarkan miskin, maka negara itu tidak bisa disebut sebagai negara maju. Nah, oleh karena itu, yang kami tekankan dalam visi negara kesejahteraan 2045, yang insya Allah kalau Golkar dipercaya rakyat sebagai pemenang pemilu nanti, visi negara kesejahteraan 2045 itu akan kami jadikan GBHN. Sekarang orang sudah berbicara, Republik Indonesia memerlukan GBHN. Karena GBHN inilah sebagai alat untuk mengontrol kinerja dari pemerintah. Kalau sekarang ini kita tidak tahu pemerintah ini berhasil atau tidak. Ukuran keberhasilan tidak ada, ukuran kegagalannya banyak. Namun, kalau kita mempunyai GBHN kembali, maka dengan serta-merta rakyat bisa melihat apakah pemerintahan Golkar 5 tahun ke depan berhasil atau tidak. Dari mana? Dari blueprint. Bung Dede Yusuf, Anda punya komentar? Karena perlu GBHN dan kalau Golkar berbicara di situ. Sementara Partai Demokrat sedang berada di puncak sekarang ini. Ya, begini ya Mas, saya kebetulan kerjanya ngurusin daerah. Jadi apa yang sudah dibicarakan oleh rekan-rekan kami ini semuanya bagus. Undang-undang dasar itu semua bagus. Apa yang dilakukan semua bagus. Tapi penerapannya, ketika kita berbicara otonomi daerah, di situ ada gubernur, ada bupati, wali kota, dan umumnya berbeda partai. Umumnya memiliki kebijakan-kebijakan sendiri. Jadi yang paling penting adalah bagaimana menyelaraskan koordinasi sehingga kepala negara antara presiden dengan gubernur dan bupati ini satu kebijakan yang kurang lebih sama. Bayangkan
betapa besar program-program yang dikucurkan triliunan rupiah, sementara gubernur punya program sendiri, bupati punya program sendiri. Nah, itulah kenapa para caleg-caleg di Demokrat ini harus bekerja sama nantinya. Saya pengalaman, Mas. Ada 90 lebih anggota DPR asal Jawa Barat pada saat itu. Tetapi saya berkoordinasi hanya dengan beberapa saja untuk membangun Jawa Barat. Itu sebabnya komitmen kami adalah koordinasi harus dilakukan mulai dari anggota DPR RI, DPRD, dan seterusnya. Kalau Anda mengatakan semua caleg atau semua anggota legislatif harus bekerja sama, nggak boleh ada oposisi. Oposisi boleh, itu hak. Tetapi ketika kita berbicara kepentingan negara, apakah itu nanti kepentingan di bidang ekonomi, di bidang infrastruktur, pendidikan, dan sebagainya, kita harus sama. Ketika kita berbicara soal jaminan kesehatan buat masyarakat, bantuan operasional sekolah, itu harus sama. Ketika kita berbicara bagaimana dukungan ekonomi terhadap masyarakat kecil, ibu-ibu pedagang sayur, pedagang tahu, itu harus sama komitmennya. Saya ingin dengar dari Saudara Gusti Randa. Anda tadi ketika dalam visi misi dengan pahit mengatakan kawasan Anda, kawasan Kalimantan, semuanya diserap ke Jakarta, ke Jawa. Menurut Anda kenapa itu? Iya, makasih. Sebelum saya jawab itu, saya ingin mengatakan begini. Tadi Mbak Rike, Mbak Tantowi, ini penyakit kita. Inilah penyakit bangsa kita. Apa itu? Amnesia. Amnesia? Lu suka lupa Terhadap? bahwa mereka juga pernah berkuasa sebelumnya. Apa yang mereka lakukan ketika mereka berkuasa? Satu, Mas, masalah kesejahteraan rakyat, saya kira seluruh partai politik itu mengusung itu. Pasti nggak ada partai politik yang mengatakan akan menyengsarakan rakyat, tidak akan berada. Ya, yang menjadi masalah sekarang adalah, saya setuju, Deddy Yusuf mengatakan, apa namanya, bagaimana koordinasi. Sistem kita, Mas, sistem kita ini yang perlu kita benahi. Ya, di zaman Soeharto, di zaman Gus Dur, di zaman Ibu Mega sampai dengan sekarang, saya kira semua undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan pemerintahan tujuannya ingin mensejahterakan rakyat. Semua itu tujuannya, tapi nggak bisa. Ada sebuah sistem, ada sebuah sistem yang perlu kita benahi. Contoh, tadi dikatakan bahwa 90 dari itu deh ya, 90 orang Jawa Barat menjadi anggota dewan. Bung Dede hanya segelintir orang. Ada apa? Mas, kalau kita lihat, Mas, kalau kita sekarang ke daerah, semua yang namanya spanduk dipajang, DPRD, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, betapa banyak mereka, Mas. Poin Anda apa? Poin saya ingin mengatakan, kita jangan lupa sejarah, semua sudah bagus, tinggal hati kita, Mas. Hati kita mau bener apa enggak? Itu persoalannya. Ada komentar, Bung Teguh? Anda dipertanyakan hati Nur. Saya ingat ada satu pernyataan yang sampai sekarang menjadi kutipan favorit saya terkait pemilu yang disampaikan oleh Barack Obama. Dia mengatakan begini, demokrasi bukan sekedar kotak suara, tetapi adalah bagaimana kita berjuang mendukung orang-orang yang ingin melakukan perbaikan. Nah, demokrasi kita yang lahir dari buah reformasi, di mana PAN pada saat itu berada di garda terdepan dengan kepemimpinan Pak Amin Rais, kita telah mengantarkan era hari ini di mana kita sekarang memiliki kebebasan yang luar biasa. Esensi dari reformasi atau demokrasi itu adalah ketika kita memiliki kebebasan, kita memiliki kemerdekaan untuk memilih. Ketika kemudian kita bisa menjadi apa saja yang kita inginkan. Nah, yang menjadi persoalan kemudian, kita melihat hari ini orang-orang yang duduk di pemerintahan, orang-orang yang duduk di eksekutif, atau kemudian yang menjadi elit-elit di berbagai lembaga-lembaga eksekutif, kita melihat mereka belum menjalankan amanah itu dengan baik. Anda ada di sini loh sekarang, di kursi benar loh. Tidak bisa dipungkiri, parlemen sekarang adalah salah satu lembaga yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Justru itulah kita harus bersama-sama untuk mengajak orang-orang baik yang masih ada di luaran sana. Ini adalah orang-orang baik yang saya kenal, semoga mereka semua diberi kepercayaan. Anda yang harus bekerja, bukan? Selama ini proses kerja itu tentu harus dilakukan, tidak bisa sendirian. Dan untuk melakukan itu kita memang butuh bersama-sama. Negara ini nggak bisa diurus sendiri. Kita akan ujian lagi. Pernyataan mereka bagus-bagus, cakep-cakep. Tapi apakah bisa mencari jawaban untuk persoalan detil yang akan kita simak sesaat lagi dalam duel kandidat?